Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya ya. Dimana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat neraca lajur atau kertas kerja kasus UD Bahagia. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahapannya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Jadi, yang namanya laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, biasanya laporan keuangan ini menggambarkan mengenai kinerja perusahaan tersebut. Nah, adapun jenis-jenis dari laporan keuangan, yang pertama itu adalah laporan laba rugi atau biasa disebut dengan profit and loss statement ya. Kemudian yang keduanya ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Biasa juga dikenal dengan owner capital statement. Dan untuk PT ini disebutnya laporan laba ditahan. Kemudian yang selanjutnya ada neraca atau biasa dikenal dengan balance sheet. Lalu ada yang namanya laporan arus kas atau statement of cash flow. Dan yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Yang namanya laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Sehingga dengan adanya perhitungan pendapatan dan beban tersebut, perusahaan bisa menentukan apakah dia mendapatkan laba ataukah menderita kerugian. Nah, itu adalah laporan laba rugi. Kemudian yang keduanya adalah laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan perubahan modal ini itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Apakah di periode tersebut modal perusahaan itu naik ataukah turun. Kemudian yang berikutnya ada neraca atau biasa dikenal dengan balance sheet. Nah, yang namanya neraca itu laporan keuangan yang menginformasikan mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas atau harta, utang, dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan yang keempat itu adalah laporan arus kas. Nah, di mana laporan arus kas ini itu adalah laporan yang menginformasikan mengenai perubahan kas perusahaan pada suatu periode tertentu, di mana berisi penerimaan kas dan pengeluaran kas selama periode yang bersangkutan. Jadi, kalau dijabarkan itu menginformasikan mengenai bagaimana perusahaan itu memiliki kemampuan dalam hal menghasilkan kas dan bagaimana kas tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, sebenarnya catatan atas laporan keuangan ini itu merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan ya, di mana catatan atas laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai penjelasan yang lebih rinci terkait dengan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, di situ juga mencakup mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan pada saat perusahaan menyusun laporan keuangan, sehingga para pemakai informasi itu mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh perusahaan tersebut pada saat menyusun laporan keuangan. Oke, nah itu penjelasan singkat mengenai laporan keuangan.
Yang perlu teman-teman ketahui bahwa laporan keuangan ini merupakan inti dari siklus akuntansi. Kenapa? Karena laporan keuangan ini yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi untuk mengambil keputusan. Oke, langsung saja kita mengerjakan laporan keuangannya ya. Yang pertama, kita menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Untuk sumber membuat laporan keuangan itu adalah neraca lajur atau kertas kerja. Kolom yang kita butuhkan itu adalah kolom laba rugi atau income summary dan neraca atau balance sheet. Nah, di sebelah kiri saya ini sudah ada format neraca lajur atau kertas kerjanya, dan di sebelah kanan saya ini sudah disediakan lembar isian untuk laporan laba ruginya. Karena yang kita butuhkan adalah kolom laba rugi dan neraca, maka untuk kolom-kolom yang lainnya ini saya sembunyikan terlebih dahulu. Nah, jadi cuman ada income summary dan balance sheet atau laba rugi dan neraca. Kemudian untuk membuat laporan laba rugi, teman-teman dapat melihatnya di neraca lajur kolom laba rugi atau kolom income summary. Jadi nih, sumber untuk membuat laporan laba rugi atau income statement itu dari income summary, yaitu dari nomor 4 sampai dengan nomor 9. Ini yang harus kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, untuk yang pertama, karena di dalam laporan laba rugi itu ada unsur pendapatan dan beban, maka kita masukkan terlebih dahulu untuk pendapatan. Saya masukkan pendapatan atau revenue ya. Nah, untuk pendapatan itu kita lihat nomornya di neraca lajur itu adalah nomor 4, yaitu sales dan sales return dulu kita masukkan. Oke, saya masukkan. Yang pertama sales dulu ya. Kemudian yang keduanya saya masukkan sales return. Nah, untuk sales nominalnya itu 1.565.300.000 rupiah, dan untuk sales return nominalnya adalah 50 juta rupiah. Karena sales return itu posisinya di sebelah debit, maka dia nanti akan mengurangi nilai daripada sales atau daripada penjualan. Jadi saya kasih tanda di sini kurang ya. Oke, tinggal kita kurangkan, berarti sales kita kurangi dengan sales return, maka ini disebutnya adalah net sale ya, atau penjualan bersih, yaitu senilai 1.515.300.000 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk sales kita sudah memasukkan, kita masuk ke nomor 5, yaitu cost of goods sold. Berarti kita masukkan di sini cost of goods sold. Oke. Untuk cost of goods sold, yang pertama ini cost of goods sold kita masukkan, dan yang keduanya adalah break fee. Cost of goods sold atau harga pokok penjualan, dan freight rate itu adalah biaya angkut pembelian. Kita masukkan nominalnya. Untuk cost of goods sold itu nilai nominalnya adalah 1.193.100.000 rupiah, sedangkan untuk freight rate itu nilainya adalah 8.800.000 rupiah. Nah, karena posisinya sama-sama di debit, berarti di sini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan cost of goods sold dengan break fee atau biaya angkut pembelian, maka ini disebut dengan total cost of goods sold. Selanjutnya kita hitung berapakah laba kotor atau gross profitnya ya. Jadi laba kotor itu net sale kita kurangi dengan total cost of goods sold, itu merupakan gross profit.
atau laba kotor, dimana nilainya itu sama dengan ini net sales ya, kita kurangi dengan total cost of goods sold. Nah, saya kasih tanda di sini kurangi ya. Kemudian yang selanjutnya, selesai kita menginput nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor 6, yaitu operating expense atau beban operasi. Ini kita masukkan semuanya ke dalam laporan laba rugi. Oke, kita masukkan dulu di sini adalah beban operasi atau operating expense ya. Operating expense yang meliputi itu dari mulai advertising expense sampai dengan ini other operating expense. Kita tinggal saya kopikan saja biar mempermudah ya. Ini sampai other operating expense, kita masukkan ke operating expense. Nah, kemudian kita masukkan nominalnya. Lalu total operating expense itu sama dengan kita jumlahkan maka total operating expense atau total beban operasi itu nilainya adalah Rp666.650.000. Kemudian selanjutnya kita hitung berapakah operating profit atau laba operasi. Kita hitung operating profitnya ya, atau laba operasi. Cara menghitungnya bagaimana? Gross profit kita kurangi dengan total operating expense atau laba kotor kita kurangi dengan beban operasi. Jadi di sini saya kurangi, maka hasilnya Rp313.400.000 kita kurangi dengan Rp166.650.000, maka operating profit atau laba operasinya senilai Rp146.750.000. Selesai kita memasukkan sampai dengan nomor 6. Selanjutnya tinggal kita masukkan yang nomor 8 dan 9. Nah, yang berikutnya adalah kita masukkan pendapatan lain-lain atau other revenue ya. Pendapatan lain-lain atau other revenue, dimana untuk pendapatan lain-lain di sini cuma ada satu, yaitu interest revenue. Berarti kita tinggal masukkan interest revenue. Interest revenue dimana nilainya itu sama dengan Rp11.420.000. Maka total other revenue yaitu senilai, tinggal kita masukkan saja yang ini karena cuma ada satu ya, Rp11.420.000. Selanjutnya kita masukkan yang ada expense atau beban lainnya ya.
Nah, untuk other expense di sini itu ada interest expense dan bank service charge. Berarti kita masukkan kedua akun ini, itu beban bunga dan beban administrasi bank. Kita masukkan nominalnya. Untuk beban bunga atau interest expense Rp12.480.000 dan untuk bank service charge Rp6.850.000. Maka untuk total other expense itu adalah, kita jumlahkan Rp12.480.000 kita tambah dengan Rp6.850.000, maka hasilnya adalah Rp19.330.000. Selanjutnya kita menghitung berapakah laba bersih sebelum pajak atau net profit before tax atau laba bersih sebelum pajak. Caranya bagaimana? Caranya kita ini ditambah dulu ya, ini kita kurangi. Oke, jadi operating profit kita tambahkan dengan total other revenue atau total pendapatan lain-lain, lalu kita kurangi dengan total other expense atau beban lain-lain, maka diperolehlah net profitnya yaitu senilai Rp146.750.000. Kita tambahkan dengan Rp11.420.000 dan kita kurangi dengan Rp19.330.000, maka net profit before tax-nya yaitu senilai Rp138.840.000. Kemudian yang selanjutnya kita harus mencari tahu berapakah net profit after tax atau laba bersih setelah pajak. Caranya yaitu dengan laba bersih sebelum pajak kita kurangi dengan income tax expense. Nah, ini kan yang belum kita masukkan, yaitu senilai Rp5.060.000. Berarti tinggal kita masukkan income tax expense senilai, langsung saja di sini Rp5.060.000. Nah, di sini kita kurangi karena ini beban ya. Beban itu pasti akan mengurangi pendapatan atau laba. Oke, maka di sini net profit after tax atau laba bersih setelah pajak yaitu senilai net profit before tax kita kurangi dengan income tax expense yaitu Rp138.840.000 kita kurangi dengan Rp5.060.000, maka hasilnya net profit after tax itu senilai Rp133.780.000. Oke, selesai kita mengerjakan laporan laba rugi atau income statement. Nah, nilai nominal yang ada di net profit after tax ini pasti akan sama dengan yang ada di neraca lajur atau di kertas kerja di sini ya. Jadi sudah sama kan? Berarti sudah sesuai antara data-data yang ada di neraca lajur atau kertas kerja dengan yang ada di laporan laba rugi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan perubahan modal atau statement of change equity. Nah, untuk laporan perubahan modal ini kan laporan keuangan yang menginformasikan mengenai perubahan modal perusahaan pada suatu periode tertentu, apakah mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan. Oke, langsung saja kita mengerjakan. Sumber utama untuk membuat laporan perubahan modal yaitu yang pertama ada modal awal,
kemudian ada laba bersih, lalu apakah ada pripe atau pengambilan pribadi pemilik perusahaan, dan yang berikutnya penambahan atau pengurangan modal. Yang terakhir sampai kita mengetahui berapakah modal akhir. Oke, kita masukkan dulu. Yang pertama untuk modal awal, karena pemiliknya di sini adalah Raka, maka saya masukkan di sini adalah Raka kapital 1 Desember 2018. Nah, ini modal awal ya. Untuk modal awalnya kita lihat di neraca lajur. Di sini ada Raka kapital, nilainya itu adalah Rp366.500.000. Nah, kita masukkan di laporan perubahan modal. Kemudian yang berikutnya adalah net profit atau laba bersih. Net profit kita lihatnya di laporan laba rugi. Kita lihat di laporan laba rugi untuk net profit tadi senilai Rp133.780.000. Kita masukkan. Kemudian yang berikutnya, apakah ada pengambilan pribadi pemilik perusahaan atau pripe? Nah, di sini ada drawing ya. Drawing itu sama dengan pripe. Di sini ada drawing yaitu senilai Rp25.400.000. Untuk pripe ini nanti akan mengurangi nilai dari modal ya. Kita masukkan untuk drawingnya, Raka drawing ya, itu nilainya Rp25.400.000. Oke, di sini saya kasih tanda kurung, kasih tanda dalam kurung ini ya. Kemudian kita masukkan di sini net profit, kita kurangi dengan drawing atau pripe, maka ini merupakan surplus kapital atau penambahan modal. Senilai Rp108.380.000. Maka untuk modal akhir atau Raka kapital 31 Desember itu nilainya adalah Rp366.500.000. Kita jumlahkan atau kita tambah dengan Rp108.380.000, maka diperolehlah nilai modal akhirnya senilai Rp474.880.000. Oke, selesai kita mengerjakan laporan perubahan modal. Jadi kalau kita lihat di sini berarti modal perusahaan di sini ada peningkatan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat neraca atau balance sheet ya. Nah, sumber utama untuk membuat neraca ini yaitu dari kertas kerja atau neraca lajur kolom balance sheet atau kolom neraca ya. Yaitu nomor 1 yang kita masukkan, nomor 1 sampai dengan nomor 3 atau aset, utang, dan modal. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya laporan neraca itu adalah laporan yang menginformasikan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Makanya di dalam neraca itu ada 3 unsur, yaitu aset, baik itu aset lancar maupun aset tetap, dan liabilitas atau kewajiban berikut juga dengan modal atau ekuitas. Jadi itu 3 unsur yang ada di neraca. Nah, di sini saya sudah menyediakan formatnya, di mana sisi sebelah kiri itu adalah sisi aktiva dan sisi sebelah kanan itu adalah sisi pasiva. Oke, langsung saja kita mengerjakan. Yang pertama kita masukkan dulu dari kelompok aset dulu ya, yaitu dari current asset, itu dari nomor
1. Ini kita lihat current asset pasti nomornya 1 ya. Jadi dari mulai 1 strip 1100 sampai dengan 1 strip 1900. Nah, kita masukkan dulu di sini, kita namain dulu current asset ya. Saya kopikan saja langsung dari mulai cash in bank sampai dengan prepaid tax. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita masukkan nominalnya juga sama. Saya kopikan saja. Nah, untuk yang allowance for the full day, karena dia posisinya di sebelah kredit, maka kita kasih tanda minus, artinya dia mengurangi ya. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan. Di sini total current asset sama dengan Rp1.512.255.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu fixed asset atau aset tetap. Dimana fixed asset ini kita lihat nomornya yaitu 1 strip 2100 dari mulai ini nih ya. Itu ada 2, yaitu equipment at cost dan equipment accumulate. Kita masukkan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya kita tinggal masukkan juga. Untuk equipment at cost itu sama dengan Rp63.300.000, dan untuk equipment akum debt sama dengan min Rp17.750.000 karena dia posisi sebelah kredit ya. Maka kita masukkan total fixed asset. Sini kita isi total fixed asset itu senilai Rp63.300.000, kita kurangi Rp17.750.000, hasilnya itu adalah Rp45.500.000. Oke, nah untuk di sini selanjutnya adalah total aset ya atau aktiva. Tinggal kita jumlahkan total current asset, kita tambahkan dengan total fixed asset, maka diperolehlah total aset senilai Rp1.557.805.000. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke sisi sebelah kanan, yaitu liabilitas dan ekuitas atau utang dan modal. Yang pertama itu adalah current liabilitas, kita masukkan. Untuk current liabilities itu nomornya yang ini ya, dari mulai 21 ini account payable, expense payable itu masuk ke current liabilities. Oke, kita masukkan yang pertama account payable, kemudian yang keduanya ada expense payable. Nah, karena income tax payable tidak ada nominalnya, tidak perlu kita masukkan ya. Kemudian yang berikutnya ada PPN payable, PPN income juga sama, tidak ada nominalnya, kita tidak perlu masukkan. Kita masukkan nominalnya. Untuk account payable itu Rp788.260.000. Kemudian untuk expense payable nilainya adalah Rp6.125.000, dan PPN payable nilainya adalah Rp3.540.000. Maka total current liabilitas itu sama dengan, kita tinggal jumlahkan saja,
797.925.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah long term liabilities. Untuk long term liabilities yaitu ini ya, Bank Mandiri Loan, nilai nominalnya 285 juta rupiah. Maka total long term liabilities sama dengan nilai yang sama, 285 juta rupiah, dan total liabilitiesnya, total kewajibannya itu senilai total current liabilities kita tambahkan dengan total long term liabilities, yaitu nilainya 1.082.925.000 rupiah. Oke, selesai kita menginput untuk liabilities. Selanjutnya kita masukkan yang equity ya, atau modal atau ekuitas. Nah, untuk equity atau untuk modal ini yang kita masukkan itu adalah modal akhir, yaitu modal yang ada di laporan perubahan modal di sini. Nah, yang ini yang kita masukkan. Oke. Nah, jangan sampai teman-teman salah memasukkan dari modal awal atau dari yang ada di balance sheet ini. Itu salah, nanti hasilnya tidak akan balance ya antara sisi pasifa dengan sisi aktiva. Oke, kita masukkan saja itu raka kapital. Raka kapitalnya itu dari sini ya, dari laporan perubahan modal atau modal akhir. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan total equity. Total ekuitas itu sama seperti ini ya, itu 474.880.000 rupiah. Maka di sini total pasifa atau kewajiban ditambah dengan modal, yaitu total liabilitas kita tambahkan dengan total equity atau ekuitas. Maka nilainya adalah 1.557.805.000 rupiah. Nah, di sini sisi aktiva dengan sisi pasifa sudah seimbang, berarti langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Oke, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Untuk arus kas nanti saya akan bahas secara terpisah ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Salam balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.